Oke lur, ketemu mending karo Nyong Agung Titik. Salam ngapa. Di video kali ini saya akan ngobrol-ngobrol santai dan saya akan menunjukkan ciri-ciri lakbet yang bagus dan mudah untuk disetting dan mudah untuk dijadikan gacoan dan mudah untuk sistem penggacorannya untuk lakbet jantan. Ini tadi malam saya baru beli burung masteran atau burung rumahan lah. Saya beli itu 150.000. Saya itu belum tahu bunyinya atau belum tahu ngekeknya, durasinya saya belum tahu. Saya cuma suka dari ukuran bodinya itu sangat-sangat panjang lah. Untuk dari panjang ekor juga sangat deras juga. Ya saya nekat aja beli. Jadi kalau saya beli burung bahan atau burung ombyokan, burung apa, itu bukan dari tra atau dari ngekekan atau dari apa. Yang penting modal saya feeling dulu ke burung tersebut. Itu biasanya kalau sudah paham, sudah lama bermain burung, sering membeli burung atau sering merawat lakbet bergonta-ganti, maka tahu ciri-ciri yang prospek dan dijadikan untuk gacoan. Ini adalah salah satu bahan yang baru tadi malam saya baru beli 150.000. Untuk kelaminnya itu jantan, karena sekarang itu saya lagi fokus jantan. Ada 3 ekor. Yang pertama inilah warna hijau, kedua spangel, ketiga itu lutino. Kalau yang betina itu ada hijau 2 sama lutino sama paskun dan lain-lain lah, banyak di belakang. Jadi saya ini di video kali ini saya akan menunjukkan ciri-ciri lakbet yang bagus dan mudah untuk digacorkan pada lakbet jantan. Untuk dari pengamatan kalian kalau mau beli bahan itu dimulai dari melihat dari ukuran panjang postur terlebih dahulu. Karena ini burung masteran, burung rumahan itu burungnya agak giras, nggak bisa diem. Bisa kita lihat dari ukuran postur itu sangat-sangat panjang lah. Kalau kalian lihat langsung ini benar-benar pasti kalian suka ingin membelinya. Karena tadi malam itu saya nggak niat beli burung, cuma main-main lihat burungnya temen itu masteran. Saya suka dan feeling saya bagus, jadi saya baru beli. Langkah yang kedua sebelum membeli burung ombyokan yaitu perhatikan pada kepalanya dan lehernya. Untuk pemilihan kepala leher itu harus benar-benar balance. Jadi kalau untuk pemilihan kepalanya besar itu lehernya harus besar, kalau kepalanya kecil itu lehernya harus kecil. Jadi harus seimbang di antara diameter lingkaran leher sama besarnya kepala. Kemudian dari panjang lehernya juga bisa kita lihat itu. Kalau lakbet yang mempunyai napas panjang dan mudah untuk dicetak durasinya itu lebih cenderung lakbet yang diameter lingkaran lehernya itu lebih besar dan seimbang sama kepalanya. Itu salah satu cara saya memilih burung bakalan yang ingin diproses. Untuk yang kemudian itu bisa kita lihat dari segi ukuran besarnya paruh. Jadi besarnya paruh itu harus balance dari kepala juga panjangnya tubuh. Jika
posturnya itu standar atau dari posturnya agak bentak, agak pendek, itu memilihnya biasanya paruhnya lebih cenderung jantak, lebih tebal dan lebih besar. Tapi kalau kepalanya itu seimbang dengan leher, seimbang dengan badan, panjangnya badan, itu harus memilih paruh yang besarnya itu seimbang dari ukuran kepala sama leher sama panjang badan. Jadi kalian harus benar-benar mengamati dalam memilih lakbet bakalan, itu harus benar-benar dicermati terlebih dahulu. Kemudian itu kalau saya memilih bahan, biasanya saya lebih cenderung berpatokan itu kepada klep matanya tersebut. Kalau klep matanya lebih tebal, paruhnya itu seimbang dengan badannya, maka lakbet itu lebih cenderung mudah untuk dilakukan proses penggacoran, mudah untuk dicetak durasinya, dan mudah untuk mapan. Kemudian dari segi, kalau dilihat dari berdiri itu kelihatan lakbet atau bahan itu lebih yang bagus, yang prospek itu lebih cenderung lebih tegas, kakinya rapat, tidak benggang. Kalau kakinya benggang itu menurut saya kurang bagus. Itu rata-rata yang kakinya benggang itu yang berkelamin betina atau yang cewek. Tapi kalau jantan lebih kebanyakan itu kakinya lebih rapat, dalam cengkramannya pun kuat. Tapi ya banyak juga jantan yang kaki cengkramannya rapat tapi dalam segi berdirinya itu lebih kurang tegas atau lebih bungkuk. Jadi kalian harus mengamati dari segi berdirinya juga, karena segi berdiri itu juga sangat mempengaruhi lakbet itu lebih mudah mapan, lebih mudah untuk dicetak durasi, lebih mudah itu. Kemudian dari segi ekor pun juga patokan saya itu, kalau ekor dalam memilih lakbet jantan itu saya berpatokan pada ekor itu harus benar-benar panjang. Jadi rata-rata kalau lakbet berekor pendek itu dalam mencetak durasi atau dalam penggacoran itu lebih susah daripada lakbet yang berekor lebih panjang. Itu menurut saya pribadi. Kalau setiap pemain kan berbeda-beda, saya punya versi seperti ini. Jadi kalian itu terserah kalian itu mau mengikuti siapa, yang penting ya tetap menjaga persaudaraan lah. Kemudian itu dari angkatan suara dalam ngangkat itu lebih enak. Itu lakbet yang ciri-ciri lakbet yang prospek juga. Untuk lakbet yang saya baru beli tadi malam ini, saya untuk proses pertama yaitu mengamati karakternya burung tersebut. Jadi kita harus mengenali betul-betul dari segi karakter, segi kesukaannya, untuk mencari settingan pemandian, penjemuran. Jadi dalam mencari titik gacor atau itu dari segi pemandian, kalau dimandikan itu jadi lebih enak, lebih cerewet, ngekekan itu dimandikan. Sebaliknya juga kalau tidak dimandikan itu membuat gacor, ya jangan dimandikan. Jadi kita harus mengamati betul-betul dari segi perawatan terlebih dahulu, mengenali karakter burung tersebut, mengenali dari segi pemberian pakan. Untuk lakbet jantan saya sarankan itu harus menggunakan pakan yang kencang, karena prinsip
prinsip dasar saya itu seperti pleci, tidak ada doping maka birahinya tidak naik. Kalau birahinya nggak naik, itu burung nggak bakalan akan gacor. Jadi langkah selanjutnya setelah memberi burung bahan yang akan dijadikan gacoan itu langsung dikasih makan yang kencang atau yang tinggi, kemudian pengenalan karakter terlebih dahulu burung tersebut. Biasanya kalau lakbet jantan itu udah kena pakan tinggi 1 minggu atau 2 minggu mulai kelihatan perkembangan karakternya tersebut. Kemudian kalau sudah mulai kelihatan karakternya, kelihatan karakter birahinya, kemudian kita harus mengamati burung tersebut itu birahinya agar birahi tinggi tapi dalam keadaan burung itu stabil. Jadi dalam melakukan proses penggacoran lakbet jantan itu ya menurut saya pribadi itu burung yang birahinya tinggi, namun orang-orang yang merawat atau joki-joki yang merawat itu lebih cenderung pintar mengamati karakter burung tersebut, mengenali birahinya tersebut, pintar mengambil cara untuk menangani birahinya tersebut. Jadi kalian harus betul-betul paham perawatan dasar terlebih dahulu. Karena percuma saja jika kalian cuma menggunakan pakan nilai tinggi, tidak mengenali karakter lakbet tersebut, tidak di perawatan konsisten, itu tidak akan bakalan gacor, malah larinya ke arah birahi kawin atau OB. Birahi kawin sama birahi bunyi itu berbeda. Kalau birahi kawin itu ya cuma birahi-birahi nggak bunyi, tapi kalau birahi bunyi biasanya birahinya tinggi, tapi orang yang menangani atau joki yang menanganinya itu pintar dalam mengatur tempo birahinya agar stabil. Jadi kalau burung menggunakan pakan tinggi dan pintar menstabilkan birahinya, lebih cenderung akan cepat gacor dibandingkan tidak dirawat atau cuma salah-salan. Kuncinya paling utama itu dari pengenalan karakter terlebih dahulu. Kalau tidak mengenali karakternya, tidak akan bisa menggacorkannya. Cukup sekian di video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya bagikan.